Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Musa Amin selaku pengampu dosen mata kuliah Manajemen Inovasi Teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasi video atau membuat video presentasi video makalah yang berjudul Manajemen Risiko dalam Inovasi. Di dalam judul manajemen risiko dan dalam inovasi ini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu definisi dan konsep manajemen risiko, kedua itu jenis risiko dalam inovasi, ketiga itu identifikasi dan analisis risiko dalam inovasi, strategi mitigasi risiko dalam inovasi, kelima itu studi kasus dalam kegagalan inovasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan atau memaparkan pembahasan tadi. Yang pertama itu definisi dan konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran inovasi. Definisi risiko adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi. Untuk konsep manajemen risiko itu ada 5. Yang pertama itu identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua itu analisis risiko, menganalisis risiko yang telah diidentifikasikan untuk menentukan kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga itu evaluasi risiko, menentukan apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dapat diterima atau perlu diatasi. Yang selanjutnya itu pengelolaan risiko. Yang kelima itu pemantauan dan evaluasi. Untuk jenis-jenis risiko sini ada risiko finansial, risiko operasional, risiko strategis, risiko kompliansi. Dan di definisi dan konsep manajemen risiko ini ada juga manfaat manajemen risiko, yang mana yang pertama itu meningkatkan keamanan, kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat itu meningkatkan nilai organisasi. Itulah tadi penjelasan tentang definisi dan konsep manajemen risiko. Selanjutnya itu untuk jenis-jenis risiko dalam inovasi. Berikut adalah beberapa jenis yang terkait dalam inovasi, beberapa jenis risiko yang terkait dalam inovasi. Yang pertama itu risiko teknis. Risiko teknis ini ada 3. Risiko kegagalan teknologi, risiko integrasi, risiko keamanan. Kedua itu risiko bisnis. Risiko bisnis ini ada 3 juga. Risiko pasar, risiko persaingan, risiko keuangan. Dan selanjutnya itu risiko operasional, risiko produksi, risiko logistik, risiko kepegawaian. Yang selanjutnya itu risiko regulasi, risiko peraturan, risiko paten, risiko privasi. Yang selanjutnya itu risiko sosial. Risiko sosial di sini ada pengertian risiko sosial di sini ada 3. Yang pertama itu risiko sosial, risiko etika, risiko lingkungan. Dengan memahami jenis risiko yang dapat terkait dengan inovasi, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tersebut untuk mengurangi dan mengelola risiko tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis risiko, yang mana dalam penjelasan jenis-jenis risiko ini ada beberapa. Yang pertama itu risiko teknis, yang kedua itu risiko bisnis, yang ketiga itu risiko operasional, yang keempat itu risiko regulasi, yang kelima itu risiko sosial. Itulah tadi beberapa risiko ataupun jenis-jenis risiko. Selanjutnya itu identifikasi dan analisis risiko dalam inovasi. Berikut adalah
langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan analisis risiko dalam inovasi. Yang pertama itu identifikasi risiko. Di identifikasi risiko ini ada 3 macam. Yang pertama itu mengidentifikasi sumber risiko, yang kedua itu mengidentifikasi jenis risiko, yang ketiga itu mengidentifikasi kemungkinan risiko. Selanjutnya itu ada analisis risiko, yang mana dalam analisis risiko ini ada 3 macam. Yang pertama itu menganalisis kemungkinan risiko, yang kedua itu menganalisis dampak risiko, yang ketiga itu menganalisis ketergantungan. Dan di identifikasi dan analisis risiko juga ada yang namanya metode dalam metode analisis risiko ini ada 4. Yang pertama itu metode SWOT, yang kedua itu metode discussion tree, yang ketiga itu metode sensitivity analysis, yang keempat itu metode Monte Carlo, yang selanjutnya itu manfaat analisis risiko. Manfaat di sini ada 4 juga. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran risiko, yang kedua itu mengurangi risiko, yang ketiga itu meningkatkan keputusan, yang keempat itu meningkatkan kinerja. Itulah tadi penjelasan tentang identifikasi dan analisis risiko dalam inovasi. Ada beberapa tadi. Yang pertama itu identifikasi risiko, yang kedua itu analisis risiko, yang ketiga itu ada metode, yang keempat ada manfaat juga. Selanjutnya itu ada strategi mitigasi risiko dalam inovasi. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi risiko dalam inovasi. Yang pertama itu strategi mitigasi risiko teknis. Di dalam strategi mitigasi risiko bisnis ini, teknis ini ada 3. Yang pertama itu pengujian dan validasi, yang kedua itu pengembangan iteratif, yang ketiga itu pengguna teknologi yang sudah terbukti. Yang mana untuk strategi mitigasi risiko bisnis itu ada 3: analisis pasar, pengembangan strategi pemasaran, pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya itu strategi mitigasi risiko operasional. Di dalam strategi mitigasi risiko operasional sini ada 3. Pertama itu pengembangan proses operasional yang efektif, yang kedua itu pengelola risiko kualitas, yang ketiga itu pengelolaan risiko keamanan. Selanjutnya itu ada strategi mitigasi risiko regulasi. Di dalam strategi mitigasi risiko regulasi, baiklah, selanjutnya itu strategi mitigasi risiko operasional, yang mana yang pertama itu pengembangan proses operasional yang efektif. Strategi mitigasi risiko regulasi. Di strategi mitigasi risiko regulasi ini ada 3. Yang pertama itu pengembangan strategi kebutuhan, kedua itu pengelolaan risiko regulasi, yang ketiga itu pengembangan strategi pengelolaan risiko. Selanjutnya itu studi kasus dalam kegagalan inovasi. Yang pertama studi kasus Segway. Segway adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan sebuah kendaraan listrik yang dapat dikendalikan oleh pengguna meskipun memiliki teknologi yang canggih. Segway gagal dalam mencapai fenomena yang tidak terduga. Alasan kegagalan yang pertama itu kekurangan pemasaran efektif, kedua itu harga yang terlalu mahal, yang ketiga itu kekurangan kebutuhan pasar. Untuk studi kasus Google Glass adalah sebuah perangkat wearable yang dikembangkan oleh Google meskipun memiliki teknologi yang canggih. Google Glass gagal dalam mencapai target penjualan dan menjadi sebuah produk yang tidak populer. Alasan kegagalannya itu kekurangannya kebutuhan pasar, kurangnya harganya terlalu mahal, harga privasi, dan keamanan. Yang ketiga itu studi kasus Quibi. Quibi adalah sebuah platform streaming video yang dikembangkan oleh Jeffrey Katzenberg dan Wade Whitman. Meskipun memiliki dana yang besar dan tim yang beberapa, Quibi gagal dalam mencapai target penonton dan menjadi sebuah kegagalan besar. Yang mana alasan kegagalannya itu adalah kurangnya kebutuhan pasar, harga terlalu mahal, kurangnya konten yang menarik.
Selanjutnya itu ada studi kasus Link Unavailable. Link Unavailable adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjual produk hewan peliharaan. Meskipun memiliki ide yang bagus, Link Unavailable gagal dalam mencapai target penjualan dan menjadi sebuah kegagalan yang besar. Alasan gagalannya kurangnya kebutuhan pasar, harga yang terlalu mahal, kurangnya logistik yang efektif. Studi kasus Webvan. Webvan adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjual produk makanan dan minuman. Meskipun memiliki ide yang bagus, Webvan gagal dalam mencapai target penjualan dan menjadi sebuah kegagalan yang besar. Alasan kegagalannya itu adalah kurangnya kebutuhan pasar, harga yang terlalu mahal, kurangnya logistik yang efektif. Dari studi kasus di atas dapat dilihat bahwa kegagalan inovasi dalam disebabkan oleh sebagai faktor yang seperti kurangnya kebutuhan pasar, harga yang terlalu mahal, kurangnya logistik yang efektif, dan kurangnya pemasaran yang efektif. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis yang mendalam sebelum meluncurkan sebuah produk atau jasa baru. Itulah tadi penjelasan tentang studi kasus dalam kegagalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.